Ini mungkin ikut. Jadi sebagai saran terkait itu, kalau dizolimi uang terkait hal ini riba, lalu orang yang minta maaf jangan dimaafkan. Itu tabungan, nanti pasti dapat kebaikannya. Kan ya. Saya teringat ada hadis qudsi. Hadis qudsi saya itu membacanya bukan dari kitab. Qala Gus Baha fi YouTube-ihi. Gus Baha fi YouTube-ihi pernah menjadi pola Rasulullah di hadis qudsi. Selangsung artinya mereka. Waktu mun orang jelakar soleh, cangkiru bitaksiril hasanah, mun banyak bagusna. Mun andi salah orang, setun waki otan, mun andi otan ke orang sama. Mereka bisa tahu tambah api suaraku paling bagus ke orang semutan. Langsung orang semutan loh, ini kena nggak siapa kena lo nabi kena dapat dia kena orang semhalal ke otan hari ini. Mereka satu hadis qudsi sengko tak nukil di kitab, balik nukil di YouTube Gus Bah. Muntro ning kitab pada di nyomok hadis Gus Bah. Ya hadis qudsi. Kalau saya ini malah langsung ya. Kalau saya langsung ini Allah memang melepas ikatan antara ibad dengan bainal ibad itu. Karena ini kayaknya kan ditartib berurutan ya. Jadi contoh tadi kalau di mal itu urutannya pertama fatarudahu. Silahkan kembalikan. Fa in ajasta, kalau tidak mampu mengembalikan maka tertib yang kedua fastahillahu. Silahkan minta halal. Fa illam, kalau tidak mampu fastahillah maka ya fatasoddaq anhu. Gak usah minta halal, tapi tertib yang ketiga silakan bersedekah atas nama orang itu. Kalau gak bisa lagi bagaimana? Fas'alillah azza wa jalla ayyurdiyahu angka yaumal qiyamah. Itu tanya kebaikan dulu, Pak. Nah, kalau di apa? Di Bughayatul Talibinnya itu langsung disingkat seperti itu. Jadi ini urutannya gitu. Kalau nanti ayyurdiyahu itu kembali ke depan lagi, berarti masih berkaitan dengan manusianya, yaitu fatarudahu. Kalau ini sudah menurut pemahaman saya ya, itu langsung kembali ke Allah. Jadi mintanya kepada Allah ayyurdiyahu angka yaumil qiyamah. Oke. Bukan Allah memintakan kepada orang itu agar orang itu ridho, bukan gitu. Tapi keputusannya itu hak Allah. Boleh meridhoi, boleh enggak. Fi masyiatihi. Iya. Tulisannya itu. Nanti ya benar kata Pak Cas tadi. Sehingga timbul pertanyaan gini, kalau Allah seumpama bahasan Allah. Seporaki orang jual. Pas orang jual kok tak gelem seumpama. Itu berarti kan dia punya hak sebenarnya untuk menolak. Iya. Berarti Allah tidak nanti ketika ditolak sama orang itu, berarti tetap tidak bisa punya solusi orang itu. Tetap punya dunub itu. Gitu. Tapi kenyataannya orang itu mempunyai hak kan. Baik mengampuni atau enggak kan punya hak. Iya, Menabi ninggalin keterangan-keterangan fikih kan benar senerang hati dosa hakul agami tidak bisa diampuni kecuali yang agama Nabi tidak mengampuni. Kalau melihat di situ memang ayyurdiyahu Allah membuat ridho kepada orang tersebut. Kalau dihubungkan kepada hadis itu tadi, dengan lantaran dilihatkan surga yang paling bagus, Allah orang si madlum bisa menjadi ridho. Itu kayaknya kaitannya beda. Memang prosedurnya orang yang dosa sesama memang seperti itu nih, Mas. Memang hukum agami tidak Tadi itu diampuni menurut kecuali sampian yang dinukil dari Gus Baha itu kalau memang hutannya buat kebenaran, memang kelaparan, kalau memang kesenangan, memang dia memang nggak mau bayar, maka nanti ya kebaikannya itu yang diambil. Kalau orangnya berdosa, ya kan syaratnya ini itu termasuk sifat adilnya Gusti Allah. hasanat syaratnya jadi orang Kok soleh. tak pada paham dia. Ini ki ayyurdiyahu yaumal qiyamah minta setia. Ini ki yaumal qiyamah. Hisapnya besok, bukan sekarang. Nah kan bisa saja Allah ridho sekarang.
Masa Jadi nggak kalau sekarang berarti syaratnya masih pakai opsi yang 1 2, bukan yang ketiga yang terakhir. Kalau misalkan nggak Satu, pakai duanya perantara apa? orang, Nah, ya kenapa nggak minta diridhoi sekarang sama Allah gitu? kalau bisa diridhoi sekarang, kalau pakai opsi yang sebelumnya Artinya- atas tahillah, out turabda, mereka bisa ya. Dan yang nomor 1 ya, dosa itu kan terbagi menjadi 3 ya. Apa enggak cukup nomor 1 aja? Ya. Enggak, ini adapun melanggar aturan Gusti Allah itu juga dosa loh. Semua yang nomor 2 dan 3 itu sama melanggar aturan Gusti Allah. Jangan kok dilakukan. Kata-kata jangan kok dilakukan itu berdosa. Ini sudah pindah materi. Dan ini Bukan Yurdia lagi. seakan-akan cukup 1. Mengkritik Mas. Bukan mengkritik. Coba. Kalau di sisi Yurdia tadi lalu paham seperti itu tadi, kan berarti terbangun dengan mudah. tidak ada lagi dosa bukan pada saya tapi pada dia, minta lagi pada dia, kan begitu jawaban Allah nanti. Sedangkan dosanya pada dia, kok minta ridhonya Allah untuk dia. Sehingga yurdi itu irdo, lalu ridho itu adalah sohib. Tapi intinya kalau menurut saya tetap ke Gusti Allah. Derma tetap Gusti Allah. Kalau Allah langsung memaafkan orang yang bersalah itu kan akan gampang, akan mudah berbuat salah kepada adil. Oleh karenanya untuk adil ini perlu sangat hati-hati karena Dan maksudnya itu kan seorang itu kan sudah berikhtiar kan, sudah berikhtiar minta ampun kepada Allah. Tapi yang si fulan nggak mau, kan ini sulit. Tapi tetap ujung-ujungnya itu terus kalau Illa seseorang itu memang sudah tidak berbuat apa-apa, tidak minta ampun, tak ada ikhtiar, tak usaha. Ini kan sudah berusaha, cuma yang diusahakan tidak mau, tidak gitu. Kan begitu permasalahannya. Nah, tetap nanti pusatnya itu, nanti ilmunya itu terus Allah di. Tapi mau nengalnya dari hadis qudsi lakar modanya. Kalau tahu kita bagaimana nengalnya itu bahar. Lakar hadis qudsi, Gusti Allah setelah orang gelap itu ki arah itu beri suarga. Berarti kan lakar orang kata itu Gusti Allah sudah tadi itu tak bisa sekolah. Nah, berarti Gusti Allah kalah bermaksud. Nah, benih kalau makhluk, karena lakar Gusti Allah abdi hak dari makhluk. Lakar Gusti Allah abdi. Nah, terang lagi tetapi hakul adami tidak bisa diampuni kecuali orangnya mengampuni. Apa sekuat itu hanya makhluk. Ya, mereka yang beri Gusti Allah, memberi Gusti Allah. Mengacu ke hadis qudsi tadi, hadis qudsi karena Allah orang gelap setelah ngampunin Gusti Allah beri gemboran suatu aja kaki belum oleh nang ke dia mau ngampunin dosanya. Sima belum biasa, semua tangin mau dari mereka boleh mengucapkan pula olah pemakan nabi mandi mereka juga kening yang kui pemakan nabi ini berarti ujung-ujungnya balik dari Allah tapi Capek, tak boleh mengatakan. Memang ada hadis gini kan, nafsul mukmini mu'allaqatun bidainihi hatta yaqdi'anhu. Tapi ada hadis lain, itu sampai mengatakan Allah sendiri yang akan menyauri itu. Membaca kulhu termasuk. Orang yang punya hutang, kalau dia tidak bisa menyauri, wa ma ta'ziman 'alal qada, faqad warada fil hadis ma yadullu ala anna Allah ta'ala yaqdi anhu. Itu dari satu sisi utang, Pak. Kalau pencurian, apakah Allah jamin? Enggak, tadi dari hadis di sana hutang tidak bisa katanya karena hakul adami. Ternyata di sini bisa gitu. bisa. Nah, saya Ya, pokoknya bisa menangkap dari keterangan abang Pak Wahid. Lega. Artinya Allah memintakan ridho pada sahibul hak itu, keterangan Pak Wahid itu menangkap saya. Ada kiai menerangkan tentang itu ada orang tua tidak mengampuni anaknya, terus anaknya masuk neraka.
Terus ketika itu tidak mengampuni anaknya, tetap gak mengampuni. Terus orang tua dibawa ke neraka, diperlihatkan anaknya, disiksanya. Kamu tetap gak mengampuni anaknya. Coba lihat. Terakhir kan mengampuni. Inti dari cerita itu kan Allah mintakan ridho sama sahibul haq. Itu orang tua, Pak, orang tua ke anak itu. Oke. Nah, kan ceritanya hampir sama dengan itu, Pak. Itu cerita itu mungkin ada di Ihya itu tentang orang yang punya hutang, nggak bisa bayar, terus Allah menampakkan surga buat orang yang memberi hutang itu, surganya mewah sekali. Itu untuk siapa katanya? Untuk para nabi, para anbiya. Memang ada ceritanya di Ihya itu, ada cerita itu. Terus jawabnya bukan bagi orang yang membebaskan hutang, kurang lebihnya begitu. Karena yang berhutang itu orang soleh, nggak mau orang soleh itu masuk neraka, gitu loh. Karena sama-sama terus dimasukkan surga itu semua yang berhutang. Karena yang berhutang orang soleh, hutangnya buat kebutuhan yang penting, bukan. Oke, maksudnya dari maksudnya dari cerita itu, Bang Bro, Iya. kan Allah mintakan ridho sama Iya. siapa? Allah kasihnya yang dihutang Itu Pak, kalau nggak salah cerita itu hadis dari bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Salah satunya gitu. Sehingga kalau tidak diridhoi oleh ibu bapaknya, maka surga tidak bisa dia masuki gitu. Waktu itu orang tuanya sangat pegel lah ke anaknya itu. Lalu oleh Allah ditampakkan siksaannya. Iya, siksa. Karena tak tegongku berarti. Sampai dibak. Kan inti dari itu kisah itu kan memintakan ridho sama sahibul haq. Iya. Akhirnya orang tuanya kan mengampuni. Kalau ini coba anaman lama lalahu wa mata tapi aziman alal kodok. Ada orang punya hutang, dia memang tidak mampu atau tadi li'adamin atau fakrin tadi. Tapi dia punya aziman alal kodok, dia punya niatan untuk mengembalikan. Maka bagaimana? Maka Allah yang akan nyauri ini coba. Hadis ini. Lah iya, berarti kan bisa gitu. Niatannya kan berarti bani soleh. Kenapa kata-kata nama Mudin itu bisa melunasi utang? Sekemen ya, Kak? Umpama kata-katanya Mahmudin ketika masjid itu mau diberangkatkan, menabi beda utang kene meraja nyokon kaelah senang, menabi taelah sobaja berhubungan kelaban ahli waris. Ternyata tak berhubungan, orang yang diutangi tadi tidak berhubungan. Jadi nyokon mayit jak bebanin utang. Jadi sekarang utang semuanya ditanggung ahli warisnya. Ternyata ahli waris tanda. Ahli waris tak mau menghubungi. Apa itu? Tagih saya. Niki enten Kan itu biasa Mahmudin itu seperti itu. jawab hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya dosa meskipun itu hubungannya adami nanti dibayar oleh Allah nih. Niki enten jawabannya ten Hasyiatul Idoh Ibnu Hajar ketika beliau mengomentari tentang hadis orang yang berhaji falam yarfaq walam yasfuq kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Di situ beliau mengatakan yashmilu at-tabiat. Tabiat di situ masuk juga. Tabiat kita tahu, tabiat itu istilah buat hukukul adami. Yashmilu tabiat, tabiat dimaafkan juga. Tapi tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan wa warada at-tasrihu biha fi riwayatin. Memang di riwayat itu banyak yang mentasrehkan bahwasannya tabiat itu juga otomatis terhapus, sehingga hukukul adami otomatis terhapus tanpa meminta ridho ke sahibnya. Selanjutnya beliau wa aftabihi ba'du masyayikhina, dan seperti itu fatwa ba'du masyayikhina. Lakin, nah ada lakinnya, lakin dohiru kalamihim, dohir kalam masyayikhina itu yukhalifuhu, bertentangan. Wal awal itu apa? Yang yasmulut tabiat, dosa-dosa dihapuskan bahkan tabiat tanpa meminta ridho kepada sahibnya. Aufat bidzahiris sunnah, itu lebih cocok dengan dohir nasunnah hadis. Tapi watani dan yang kedua bahwasanya layas mulut tabiat itu aufat bil qawaid, itu lebih berhak, lebih cocok dengan qawaid.
Dan kita tahu kalau misalkan kalau mukallid ya lebih baik mengikuti qawaid. Soalnya mungkin ulama-ulama membuat qawaid karena sudah dohir riwayatnya ada yang ditaksis atau di apa, wallahu a'lam. Berarti hak prerogatif Allah gitu ya. Berarti justru Allah nanti ini masih tetap minta halal ke sahibul haknya. Nggak bisa langsung tabiat enak aja orang belum bayar utang naik haji terus pulang ya 10 tabiat terus nggak saya bayar, nggak bisa. Berarti tetap berhubungan dengan orangnya. Tetap berhubungan dengan orangnya. Berarti Allah nggak punya hak prerogatif. Makanya di situ bainal ibad. Soalnya gini ya, iskalnya itu saya gini. Coba dari saudaranya. Bukan Allah tak punya hak, biar tidak sewenang-wenang. Allah mempunyai syariat aturan seperti ini biar tak ada Enggak, maksud saya itu gini ya. Ini yang membingungkan sebenarnya Imam Ghazali yang membingungkan. Mumpung ada pakarnya. Soalnya gini ya. Ketika kita bicara fikih, maka dosa itu kan ada dua. Ada hakullah, ada hakul adami ya. Di sini hakul ibad seakan-akan terkooptasi ke orang Islam. Versi Imam Ghazali ini yang membingungkan sebenarnya. Seakan-akan ketika kita mencuri hartanya orang kafir mustakman, versi sini gak berdosa. Itu yang membingungkan. Terus al-ibad di sini sama Ustaz Yusril di mana yang ada nih? Itu yang betul yang mana sebenarnya? Soalnya kalau mengacu kepada ibad, teori di belakang benar. Cuma menyalahi fikih, seakan-akan Imam Ghazali mengkhianati fikih ini. Ya. Coba diterangkan biar jelas. Mengkhianati fikihnya dalam sisi? Ya soalnya yang diterangkan kan gini ya, ketika orang itu kan ini teori di belakangnya, coba ya, pengendapakannya. Fa'in ajas anda di qaibati rajul au matihi wa amkana tasadduk anhu fa'al. Ya. Maka bersedekahlah dan pahalanya dikasihkan ke itu. Itu kan untuk orang Islam. Ya. Yang butuh pahala itu orang Islam, diganti dosanya dengan pahalanya tasadduk. Nah sekarang apakah ini berlaku kepada orang yang kafir mustakman yang dosa besar ketika kita mencuri? Makanya dari awal itu kan yang membingungkan ini, seandainya Imam Ghazali sesuai dengan fikihnya, hakul adami langsung itu, bukan ibad-ibad ini jangan membingungkan. Coba diterangkan yang detail itu gimana itu maksudnya. Yang pertama masalah ini ibad apakah yasmulul kufar sekalian ngoten nggih? Ya kan kalau kita kita konsisten dengan fikih atau ya dengan yang terjemahkan sampai adami ini sebenarnya bukan ibad. Ketika kita menyebut adami maka masuk orang Islam dan kafir mustakman yang sama-sama ketika kita mencuri barangnya dosa besar dan harus dikembalikan. Ya. Tapi di sini Imam Ghazali tidak menyebut itu, seakan-akan dosa itu versi ini. Dosa itu cuma hakullah dan hak ke sesama orang Islam. Kasarannya Imam Ghazali berfatwa seakan-akan ya boleh mencuri milik orang. Seakan-akan. Apa benar seperti ini? Apa benar? Coba diterangkan sama pakar-pakarnya. Ayo Pak Roy. Jadi yang pertama bainal ibad ini berarti seakan-akan pemahamannya khusus orang Islam. Apakah ada orang kafir abdul? Jadi sebenarnya kalau misalkan ibad ini sebenarnya itu kan begini kan. Ibad itu diartikan khusus muslim. Tapi kan sebenarnya orang kafir itu juga dosa besar ya. Iya. Makanya mungkin juragannya lain, orang kafir itu bukan Gusti Allah, juragannya bukan Gusti Allah. Jadi iya, dia orang kafir itu bekerja untuk siapa? Kan bukan lillahi ta'ala tuh, bahasa biar dengarkan. Apakah lillahi ta'ala gitu? Jadi gini ya, Nabi itu kan mengharamkan
ketika kita mencuri hartanya orang kafir. Ini Bahkan Nabi ketika dengan orang kafir transaksi secara fikih, itu menunjukkan apa? Tidak semena-mena. Otomatis ketika tidak melaksanakan yang diajari Nabi, ya pencurian. Nabi ya gadin dengan orang kafir, Nabi ya jual beli dengan orang kafir. Kalau tidak seperti itu, ya berarti tidak ikut Nabi. Ketika tidak seperti itu, ya mencuri karena tidak ada akadnya. Jadi maksud saya seperti itu. Ya. Ya, kalau misalkan al-ibad ini berarti diartikan khusus muslim, sebenarnya malah tidak bertentangan dengan fikih, malah lebih khusus nih kan. Kalau yang di sini khusus muslim, kalau yang di fikih itu sahibul haq. Sahibul haq dan di fikih kan lebih luas. Mau itu muslim ataupun kafir dalam artian kafir dzimmi ataupun kafir dalam apa sih? Dalam kafir yang punya kafir orang Islam. Sehingga kalau misalkan ibadnya di sini itu diartikan sebagai khusus muslim, tidak bertentangan justru. Justru di sini pembahasannya lebih sempit gitu aja karena ibadnya khusus muslim. Ya maksud saya gini Ustaz Rusil ya. Yang kita ketahui dosa itu ada dua wis, hakullah dan hakul adami. Ya. Ketika kita menyebut adami semua anak Adam, ya. Cuma itu diklasifikasi sama fikih kafir yang mustahman yang masuk, yang lain nggak masuk, dan gitu kan. Atau ahlul kitab yang masuk, ya. Tapi ketika kita baca teori ini, itu kok membingungkan gitu ya. Adami dengan itu kan juga penjelasan uraian dari Al-Quran hadis. Masa fikih bertentangan dengan Kanjeng Nabi? Loh, kok bertentangan sih? Ya, katanya enggak ini loh. Iya. Ini bukan Iya, hadis loh, ini menurut teori. siapa itu? Menurut siapa tadi itu? Hah? Menurut imam siapa tadi? Menurut fikih, dosa itu ada berapa? Ada hakullah, ada hakul adami kan. Tapi di sini diganti Oke, ibad. di sini adaminya dibuang, hakul ibad. Ya, bukan adami lagi. Tapi Cuma sama Ustadz Rusril ibad nanti Iya. diterjemai adami kan gitu saja. Itu penerjemahannya dari mana? ada kaidah masyhur di kalangan fuqaha sama usulin itu bunyinya seperti ini. La musyahata fil istilah. Wa innamal la musyahata fil istilah wa innamal musyahah itu fil haqiqah. Jadi dalam permasalahan istilah itu sebenarnya enggak masalah, Pak. Ini ibad, ini adami. Soalnya kalau jenengan baca bawahnya sama aja. Ketika seperti itu famakana finas fayajibu antar fahakuka, itu menunjukkan apa? Yang nggak boleh itu adalah kita menyakiti orang yang memang punya hak di situ. Tapi kalau misalkan nggak punya hak, ya nggak apa. Misalkan ada orang nyuri HP saya, terus habis itu saya ambil lagi tanpa izin, ya nggak apa. Soalnya orang itu tidak berhak. Sehingga mau itu istilahnya mau pakai ibad, mau pakai adami sama aja. Makanya ada mustalahat itu la musyahata fil istilah. Makanya itu banyak digunakan dalam beberapa permasalahan fikih, itu banyak. Permasalahan usul juga banyak. Makanya kalau jangan baca di Goyah itu banyak, ada suatu permasalahan hilaf panjang nih. Hilafnya banyak, ujung-ujungnya sama saya sanggalan sore apa? Wal khulfu lafdiyun. Wal khulfu lafdiyun itu maksudnya apa? Mau ngomong adami, mau ngomong ibad terserah. Soalnya intinya sama aja. Satu. Mungkin Karena seperti ini. hebat juga Ibnu Adam. Apabila dikhususkan begitu, maka hebatnya mesti orang solihin yang ada dalam kata yang ibadallah, rijalallah, arisuna bi'adillah. Apakah ke arah itu ini? Ya gini loh Pak Rohim, makanya kan yang membuat iskal tadi itu karena apa ya, yang kita pertentangkan tadi itu apa tadi? Masalah hak prerogatif Allah kan gitu ya. Itu yang dipertentangkan. Karena apa? Dari awal tidak diperjelas bahwa ibad itu adami atau memang ibad-ibad khusus orang Islam. Ketika hak prerogatif Allah itu berlaku dan kita memahami di depan itu adami bukan ibad lagi, ya masuk ibaratnya. Makanya saya tetap mempertahankan Allah punya hak prerogatif. Dan itu bisa dipaham ketika ibad itu diganti, ya diganti adami. Kalau selama ibad ya nanti seperti itu tadi harus ini mau merelakan harus ini gitu ya. Makanya dari awal itu yang membingungkan ibad ini teorinya ini. Ada nggak Pak di fikih bahwa dosa itu ada hakullah sama hakul adami? Iya.
kan adanya itu kan. Tidak ada, Pak. Itu adanya di bab ikrar. Itu hanya tidak menjelaskan bukan macam-macam dosa. Tidak ada di fikih. Kalau di fikih apa? Dosa ya ikrar itu. Hah? Ada ikrar itu mukornya, ada yang hakullah, ada yang hakul adami. Yang boleh diikrar itu yang hakul adami gitu. Ya, itu Bukan kan, dosa. Itu kan letak-letaknya. Substansinya ya dosa dah. Lam ikrar itu ya ta'laku bidambi intinya kan. Lah bukan Dambi arahnya yang ke diikrarkan, objeknya, kan tapi gitu. arahnya ke ikrarnya. Saudara- Jadi sudah benar ini Imam Ghazali pakai bahasa ibad menurut saya. Berarti Sangat benar menurut sekali. sampean ketika kita mencuri miliknya orang kafir yang mustaman nggak dosa? Karena tidak menghukumi objeknya, ini yang dihukumi subjeknya, Pak. Hah? Pelakunya. Saya sebagai naudzubillah sebagai pelakunya, maka cara solusi untuk bertobatnya ini. Ini sudah benar ini Imam Ghazali. Mencuri yang musta'man tetap berdosa kan? Kita tetap berdosa. Lah ya, berarti Iya, bagaimana seperti solusinya bagi yang mencuri kan gitu. Iya. Bukan statusnya yang dicuri. Kan gitu. Ini menghukumi orang yang mau Gini mencuri, lah orang yang ya. mencuri. Anggap makum alaihnya saya. Ya. Yang saya curi seumpamanya bukan basis, orang kafir seumpamanya. Musta'man gitu. Mustaman. Ya. Apakah solusi yang ditawarkan oleh Imam Ghazali berlaku ketika kasus seperti ini? Kalau kita masih mempertahankan ibad ini orang Islam. Lah ya berlaku, Iya, Pak. berlaku. Karena ini bukan menghukumi, bukan hukum objeknya, tapi pelakunya. Saya sebagai pelaku pendosa, saya ingin bertobat dari dosa itu bagaimana? Nah, Ini jelas memang kalau coba yang ya. ini, kalau ini yang kafir pelakunya, baru ditanyakan itu. Coba gini ya. Pelakunya muslim ini. Coba teorinya ini. Fa in ajasta andalik li ghaibati rajuli aw matihi wa amkana atas hudud. Itu maksudnya kita bersedekah sesuatu, pahala sedekah dikasihkan kepada Iya, orang betul. itu. Ha, Nah, iya. apakah teori ini berlaku ya? Semacam pahala kita kasih kepada musta'man ini Duh, iya. berlaku? Iya. Ya nggak bisa Ya, dah. nggak bisa. Jadi teori ini buntu ketika kita terapkan. Sekarang itu. gini, ada Apakah orang orang kafir dapat pahala? Loh, iya, Pak. Hah? Ada Loh, orang. nggak bisa. Loh. Orang kafir dapat pahala. Sekarang Lucu gini, ya. ada non muslim sedekah apa tidak berpahala? Hah? Kenapa? Orang non muslim bersedekah Nggak apa? dapat, nggak Loh, dapat. kok nggak dapat Nggak keterangannya itu? dapat. Ayo. Cuma dia Ada tidak. orang kaya yang anggaplah non muslim bersedekah. Apakah ada pahala? Coba Dapat. ada iburannya. ayo. Ada ya, saya baca ya. Coba baca. Saya baca. Kok bisa pahala? Nggak mukallaf. pahala Kalau gimana? masuk surga tidak, Pak. Hah? Bahkan ada yang mengatakan bagaimana pahalanya? Diringankan siksanya. Gitu. Kenapa dia tidak bisa masuk surga? Karena dia tidak baca syahadat. Dia masuk sekolah tapi tidak pernah daftar itu. Dia gak dapat ijazah, Pak. Tahu surganya udah cukup di dunia. Iya, ada kan gitu. Ini kan Oh, berbeda. orang kafir. Coba dibaca. Pahala untuk orang kafir. Iya, ada, saya baca ya. Ini semangat ya. Ada itu, Pak. Sorry, Pak. Anfa'uhum, kalau itu yang saya pernah baca itu bukan berpahala tapi bermanfaat baginya. Iya, tapi imbalan di dunia itu ada. Ada Imbalan di bisa di dunia itu. dunia bisa meringankan azab. Tapi sebagian mufassirin orang kafir itu memasukkan kategori ibad. Orang kafir itu juga termasuk ibad, yaitu dzalimun li nafsi. Jadi menafsiri ayat summa awrasna kitab alladziina tafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Itu tafsirannya ahli kitab loh Pak. Ahli kitab itu ya. Itu ahli kitab. Tafsirannya ahli kitab. Orang kafir itu tidak harus ahli kitab. Niki enten niki. Satu mabhas full tentang niku yang dikatakan Pak Amin. Saya buti dalam kitabnya Sunanil Lafi Ibadi. Niku Apa ibad itu enggak termasuk kalau Pak? Ya, dibaca dulu, Pak. Apa itlaqul juz wa iradatul kull. Hmm. Artinya menyebutkan sebagian yang lain itu masuk. Iya. Dalam majelis-majelis mursal kan masuk begitu, Mas. Dan niki yang tadi masalah nih, masalah ketika ada orang kafir bersedekah dan yang lain sebagainya. Itu Allah itu yuhibbul adl wa yudzibihi walau kanal adil kafiron. Wa yakrahu dzulma wa yu'aqabu alaihi walau kana dzalim musliman. Mabas ini timbul dari pertanyaan kenapa negara-negara Islam itu banyak yang
tidak maju, sedangkan negara-negara kafir itu banyak yang maju. Nah, dijelaskan wal murad huna al jazaa fid dunya biqatin nadhar an yaumil qiyamah. Sehingga kenapa kita sedekah niatnya itu untuk misalkan ada orang nyuri hartanya kafir dhimmi, kafir yang mustakman. Setelah ghaibah gini-gini terus sedekah diniatkan atas nama itu. Sedekah atas nama itu. Ya nanti masuknya ke si kafir itu. Dia dapat jaza, dapat jaza, dapat balasan dapat. Tapi jaza fit dunia. Kalau dia milik kiamah enggak. Berarti akhirat enggak ada kan? Enggak ada. Kaspo kan? Enggak. Iya, berarti Tapi tetap teori nggak masuk. tasoduknya tasoduk anhu. Itu loh diarahkan kepada siapa yang ketika hari Senin karena Oh iya. Wah, itu lain ya. Itu kan bisa Enggak, ngomongin ada urusan yang Nabi itu. ada yang mengilhakan ke sana, Pak. Itu Dengan urusan Nabi. Abu Lahab. Ada yang mengilhakan ke Itu- sana. Itu itu- kebaikan saja dibalas seperti itu. Itu satu khusus Nabi. Yang kedua, teori itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu bukan hadis ya. Itu kan mimpi ya. Mimpi itu ada salafus saleh mimpi seperti itu. Loh, ada hadisnya itu, Pak. ditulis. Hah? Ada hadisnya itu. Coba adanya di mana? Loh. Oh, lo jangan buat-buat Iya. ya. Gimana moderator Pak Herjin? Lanjut saja karena ini memang perlu pembuktian. Nah. Ibarat ya. Loh, Enggak, enggak, enggak. Pak. Ini anu apa? Fathul Mu'in apa dilanjut? Oh, tetap lanjut ya. Ini yang baca Fathul Mu'in Terlebih Meskipun sedekah beriktisar kita tetap tahu lanjut. sedekah itu salah satu ibadah yang layak tajilan niat. Hmm. Keabsahannya. Dosa ini yang saya bertanya. Dosa di dalam agama ya. Di antaranya mengkafirkan orang di antaranya. Kalau seumpama Ini ini beda berarti. ya beda ini Oh, beda. Bertanya lagi lain lagi. Enggak, cuma intinya gini Walidin, kesimpulan saya. Kenapa saya mengungkap ini? Karena saya ingin Allah itu punya hak prerogatif. Itu saja. Makanya saya preteli dari depan tadi itu. Cuma Tapi nggak usah dilanjut, mari. Jawabannya lanjutannya nih Pak Sinar. Allah bimasyiatihi. Sekarang Fathul Mu'in aja Pak Din. Fathul Mu'in. Sudah. Ya udah siap. Allahu bimasi ya. Fathul Mu'in. Gimana Pak Sinar? Fathul Mu'in. Ya, ya. Diskusi ilallah ya.